Dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat." Berbahagia, kata firman Tuhan ini, yaitu orang yang membaca, orang yang mendengar. Jadi ketika kita membaca, mendengar kitab Wahyu ini, dikatakan kita berbahagia. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan blessed, diberkati. Kira-kira saudara, apa berkat yang kita terima, apa kebahagiaan yang kita terima ketika kita membaca, ketika kita mendengar kitab Wahyu ini? Saya mau katakan, berkat yang kita terima itu sangat luar biasa. Yaitu Tuhan memberitahu kepada kita hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Dalam hal ini kaitannya sangat kuat tentang eskatologi, tentang akhir zaman, saudara. Ya, kenapa sangat berbahagia ketika kita diberitahu tentang hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman? Tentu kita sebagai orang percaya menjadi pribadi yang lebih mempersiapkan diri, menjadi pribadi yang lebih peka dengan zaman, menjadi pribadi yang semakin bijak, semakin mawas diri, karena ternyata kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua itu sudah sangat dekat, dan ternyata pada akhir zaman akan terjadi hal-hal yang menggemparkan, hal-hal yang menakutkan. Secara khusus tentunya penghukuman terhadap dunia, terhadap orang-orang yang tidak percaya. Saya pikir ketika kita mengetahui kebenaran yang demikian, kita diberi yang namanya, saudaraku, gairah untuk terus kita bersekutu dengan Tuhan. Kita semakin membenahi diri kita, memperbaiki kelakuan kita. Karena apa? Karena ternyata kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Karena apa? Karena ternyata ada penghukuman bagi orang-orang yang tidak taat kepada firman. Jadi ini kebahagiaan, ini berkat yang kita terima ketika kita membaca, mendengar kitab Wahyu. Kita diajak, kita didorong untuk lebih mempersiapkan diri. Supaya tentunya kita tidak didapati Tuhan seperti wanita yang bodoh, ya, 5 gadis yang bodoh yang hanya memiliki pelita tetapi tidak memiliki minyak. Artinya tidak siap menanti Yesus Kristus mempelai pria yang segera datang itu. Jadi saudara, ini berkat, ini kebahagiaan yang kita terima di saat kita membaca, mendengar kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu adalah firman. Jadi membaca, mendengar firman itu pasti bahagia, pasti ada berkatnya. Maka saudara, mari kita memiliki disiplin membaca firman Tuhan. Kita miliki disiplin merenungkan firman Tuhan. Tantangan kita di akhir zaman ini adalah kita diperhadapkan dengan banyak tawaran, banyak tontonan, ya, yang sebenarnya kebanyakan hal-hal yang konyol, hal-hal yang justru tidak membangun keimanan kita, secara khusus melalui media sosial. Ya, kita tidak bisa memungkiri kita ada pada era yang seperti itu, di mana media sosial menjadi sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi marilah kita tetap mengendalikan diri kita, tetap menguasai diri kita isi hidup kita dengan hal-hal yang benar. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Karena pasti ada kebahagiaan di dalamnya, pasti ada berkat bagi kita. Sebab firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang menyatakan dirinya. Biarlah setiap kita semakin gemar membaca, semakin gemar mendengarkan, sampai tentunya kita melakukan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Dimanapun teman-teman semua berada, doa saya Tuhan beserta, Tuhan memberkati kita. Tetap semangat, tetap baca firman, tetap renungkan firman, tetap mendengarkan firman. Selamat beraktivitas saudara, Tuhan Yesus memberkati. Salam.